Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Sehat hari ini? Alhamdulillah, Bu. Sehat. Ya, puji syukur. Mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, karena kita bisa berkumpul lagi anak-anak di tempat ini untuk belajar bersama, mencari ilmu bersama. Tapi sebelum pembelajaran, mari kita untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh KM-nya, Asep. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati. Berdoa selesai barisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebentar anak-anak, Ibu akan menayangkan terlebih dahulu. Oke, anak-anak, setelah pembelajaran tadi ya, setelah kalian tadi berdoa, semoga doa kalian selalu menjadi kebaikan, mempermudah langkah kalian ke depannya. Nah, untuk kali ini, Ibu akan absen kalian terlebih dulu. Hari ini hadir semua? Kayaknya hadir, Bu. Hadir? Alhamdulillah. Kalau hadir ya, Ibu akan absen terlebih dahulu. Asep. Hadir, Bu. Wiwi. Hadir, Ibu. Bambang. Bambang izin, Bu, hari ini. Oh iya, Babang izin. Hadisnya nikah. Siska. Hadir, Bu. Fahri. Hadir, Bu, selalu. Ai. Hadir, Ibu. Maya. Hadir, Bu. Neng. Hadir, Bu. Triani. Hadir, Bu. Puput. Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Semoga Bambang bisa cepat kembali ya bersama kita. Entah mungkin dia izin atau sakit. Semoga pertemuan selanjutnya bisa bertemu dengan kita kembali. Nah, anak-anak, sebelum ke pembelajaran, untuk membangkitkan motivasi kita nih, Ibu punya satu video, yaitu video kita akan menyanyikan sebuah lagu nasional. Siap? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Tidak terkenal
Ore. Sebentar anak-anak, sepertinya ini laptop Ibu bermasalah ya. Kenapa ya? Nah, luar biasa sekali, suaranya bagus-bagus ya. Suka pada nyanyi ya di rumah anak-anak? Suka, Bu. Hobi. Karaoke, Bu. Hobi, ya kalau hobi nanti silahkan boleh bergabung dengan Ibu di ekskul kesenian ya nanti supaya vokal kaliannya juga bisa terlatih. Nah, setelah sudah semangat nih, kita akan menuju ke tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi pada intinya tujuan pembelajaran kali ini adalah menyusun kerangka dan menulis puisi berdasarkan unsur pembangunnya. Tapi sebelum itu, Ibu tanya dulu nih, kira-kira manfaat menulis puisi itu apa saja? Asep, coba. Mengekspresikan bahasa-bahasa hati, Bu. Ya, mengekspresikan bahasa hati bisa. Coba Ai, Ya, gimana, Bu? apa Puisi? sih? Ya, manfaat dari puisi, Ai. Manfaat menulis Oh. puisi. Menulis puisi manfaatnya jadi kita bisa kreatif, Bu. Munculnya kreativitas. Muncul kreativitas. Satu orang lagi, Siska. Manfaat menulis puisi itu dalam kehidupan sehari-hari kira-kira apa saja ya? Kalau untuk menulis puisi, biar saya itu makin jago dalam menulis, Bu. Ya, Biar pembendaharaan katanya banyak. Pembendaharaan katanya banyak. Benar sekali ya. Biar Jadi, bisa jadi romantis, Bu. oh ya, jadi romantis katanya ya. Aduh, Fahri. Fahri ya, Fahri sepertinya sudah agak sedikit dewasa ya. Nah, benar sekali. Jadi untuk menulis ini manfaatnya banyak, bisa mencurahkan perasaan, bisa untuk mengekspresikan semua rasa yang kalian sedang rasakan. Kemudian penulis-penulis juga banyak yang terkenal ya. Contoh di Unsil saja ada ya. Siapa anak-anak? Pak Bode. Pak Bode, Bu. Pak Bode. Iya, Pak Bode ya. Dan banyak lagi di luar sana penulis-penulis terkenal seperti Hairil Anwar, kemudian W.S. Rendra, kemudian ada Supardi Djoko Darmono ya. Semoga kalian sudah pernah membaca karya-karyanya. Sudah pernah? Pernah, Bu. Pernah. Oke, kita lanjutkan. Nah, masih ingatkah kalian dengan materi minggu lalu? Minggu lalu kita sudah membahas tentang puisi, jenis-jenis, unsur-unsur. Nah, Ibu tanya dulu nih ke Fahri aja. Fahri, puisi kemarin kan kita sudah bahas. Puisi itu apa? Bu, kemarin saya ketiduran, Bu, lupa. Ya ampun, habis apa? Kenapa ketiduran? Itu, Bu, gara-gara Wiwi ngajakin itu ke toilet, saya jadi ketiduran di toilet. Ah, Ya ampun, jalan-jalan ya. ketiduran di toilet ya. Laki-laki perempuan nggak boleh banget. Nggak boleh ya, harus ada pembagian toilet, nggak boleh disatukan ya. Nanti Iya, jadi Bu. jadi fitnah nanti. Ya, ganti atau Maya aja. Bu, kalau menurut saya puisi adalah teks atau karangan yang meluapkan pikiran, perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Ya, satu orang lagi, Neng. Puisi kemarin Ibu sudah bahas, masih ingat pengertiannya? Mengungkapkan ekspresi melalui tulisan, Bu. Ya, jadi pada intinya puisi itu adalah kata-kata indah, pengeluapan dari perasaan dan gagasan seseorang, ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang jenis-jenis ya, jenis-jenis puisi, ada puisi lama, ada puisi baru, tapi itu sudah kita bahas minggu lalu. Nah, sekarang unsur-unsur puisi. Unsur puisi ada berapa, Siska?
Ada dua, ada unsur fisik sama batin, betul nggak Bu? Ya, pintar sekali ya Siska ini. Nah, eh Asep, unsur fisik itu apa saja? Kalau nggak salah ada diksi dan imaji, Bu. Diksi dan Diksi, imaji. imaji apalagi ya? Buka Iya. dulu Diksi, imaji bukunya doang, Bu. Pak Asep. Oh, Nggak seperti baca-baca sih Asep mah. Asep mungkin Oh, sedang sama kata konkret, Bu. Kata konkret. Oh ya, Bu, kata saya tahu, Bu. konkret. Bu, saya tahu, Benar, Bu. ya. Ya, silahkan Fahri. Itu Bu, perwajahan, Bu. Benar nggak, Bu? Oh iya, tipologi atau perwajahan. Jadi di unsur fisik puisi ini ada tipologi, ada majas, ada kata konkret, kemudian ada diksi, ada imaji ya. Kemudian yang kedua ada unsur batin. Unsur batin ada apa saja, Wiwi? Tema, Bu, Tema, terus perasaan, tapi jangan terlalu pakai perasaan, takut sakit ya, Bu. oh baper iya. Ini Nada Wiwi. sama amanat, Bu. Oh, nada sama amanat. Luar biasa sekali ya kalian sudah sangat siap untuk pembelajaran hari ini. Berarti di rumah semua materi yang Ibu ajarkan minggu lalu itu sudah dibaca kembali ya? Alhamdulillah, Bu, belum. Bu, Oh, belum ya. Ada yang belum, ada yang sudah ya. Nah, di sini Ibu ada pretest nih. Coba dibacakan oleh Maya saja ya. Aku ingin di sini. Maya, iya Bu. ya. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sapardi Djoko Darmono. Puisinya indah tidak? Sangat Baper, Bu. So sweet, Bu. So sweet ya. Nah, dari puisi yang barusan, kira-kira menurut kalian kalau menulis puisi itu kesulitannya di bagian apa saja sih? pemilihan majasnya, Bu. Ya, pemilihan majas, apalagi Sulit berimajinasi, Bu. sulit berimajinasi. Terus, Tentukan tema susah, Bu, kadang. oh ya, menentukan Tapi- tema susah. Boleh izin ke toilet? Silahkan Bu Ai, hati-hati di jalan, jangan lupa kembali ke kelas ya, jangan nyasar-nyasar. Oh iya, siap, Bu. Ya, ada lagi yang poin-poin yang menurut kalian sulit untuk membuat sebuah puisi. Semua sulit, Bu. Belum bisa, Bu. Oh, belum bisa di SMP belum ya? Atau sudah? Corona ya anak-anak? Sudah, Iya, Bu, tapi ngambil dari kan Google, Bu. corona ini. Iya, corona ya. Nah, dari kesulitan kalian itu, Ibu akan menyajikan sebuah video, di mana video ini adalah video bertemakan yang nantinya akan kalian buat puisi gitu ya. Jadi Ibu sudah menentukan temanya nih. Nanti kalian tinggal menentukan kata kunci dan mengembangkan kerangka. Jadi siap-siap untuk menyimak video ini. Siap? Siap, Bu. Sudah terlihat videonya? Sudah, Bu. Bersinar kau bagai cahaya yang selalu beriku penerangan. Selembut sutra kasihmu kan selalu ku rasa dalam suka dan duka. Kaulah ibuku, cinta kasihku. Terima kasihku takkan pernah terhenti.
kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti, dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatan. Kaulah ibuku, cinta kasihku, pengorbananmu sungguh sangat berarti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatan. Cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Sinari hidupku dengan Nah, anak-anak, videonya sudah selesai. Ibu akan tanya dulu pada Maya. Maya, video Ya, ini Bu. menceritakan tentang apa? Dia kan tentang ibu, Bu. Tentang ibu. Ya. Puput, Bu, menceritakan tentang apa ini? tadi kalau saya lihat ya Bu ya, kalau nggak salah tadi itu menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu Bu, dari mulai dia ngajarin jalan sampai dia dewasa Bu, kasih sayangnya tidak tergantikan. Oh, luar biasa sekali ya. Jawabannya sangat luar biasa. Jadi benar sekali. Ini video ini menceritakan tentang perjuangan ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, Ibu sudah mengirimkan LKPD barusan ke WA grup kalian. Silahkan, boleh kalian buka. Dan Ibu sekarang akan membagi kelompok kalian. Ya, kelompok akan dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama Asep, 1 kelompok dengan Tria. Neng, 1 kelompok dengan Bambang. Siska, 1 kelompok dengan Maya. Fahri, 1 kelompok dengan Puput. Ai, 1 kelompok dengan Wiwi. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ya. Nah, tapi sebelum kalian sambil kalian membuka LKPD-nya, di sini ada peraturan ya. Yang pertama, kerjakan lembar kerja peserta didik yang telah dikirim barusan ya oleh Ibu melalui WhatsApp. Kemudian tadi kalian sudah menyimak video yang Ibu tayangkan. Kemudian tentukanlah kata kunci nanti ya. Kemudian baru kalian boleh menyusun kerangka dan menulis puisi.
Nah, tapi sebelum ke menulis puisi, Ibu akan memberikan penguatan materi terlebih dahulu tentang langkah-langkah menulis puisi. Yang pertama, menentukan tema. Apa itu tema, Fahri? Tema topik Bu yang dibicarakan. Topik yang dibicarakan, penting tidak tema itu dalam sebuah karya? Oh, penting Bu. Harus ada. Harus ada. Bagaimana kalau tidak ada tema? Ngalor ngidul Bu, kemana-mana nanti. Oh, ngalor ngidul. Ya. Oke, yang pertama adalah tema. Ya, tadi sama kata Fahri, katanya kalau tidak ada tema ini nantinya ngalor ngidul gitu ya. Jadi tema ini adalah nyawa dari sebuah karya. Gitu ya. Jadi intisari di mana pengarang itu meluapkan keseluruhan perasaannya dalam sebuah karya. Disebut dengan tema. Nah, kemudian di poin kedua di sini ada menulis kerangka puisi. Yang pertama menentukan judul puisi. Nah, Ibu sekarang tanya nih sama Wiwi. Wiwi, kalau karya tidak ada judulnya, bisa tidak? Alangkah lebih baiknya ada judulnya, Bu. Bagaimana dengan Maya? Maya, kalau seandainya karya tapi tidak ada judul? Harus ada, Bu. Harus ada. Iya. Nah, pertanyaan kedua dari Ibu nih kepada Tria. Tria, kalau judul ini wajib di awal tidak sih? Tria? Saya aja, Bu. Tria mungkin Oh, dulu. silahkan. Ya. Kalau saya kadang tergantung ininya, Bu. Kadang kalau mau judul dulu bisa. Kadang aku nulis dulu itunya, puisinya, baru nanti terakhir judulnya gitu. Ya, jadi untuk judul ini opsional ya anak-anak. Kalian bisa langsung di awal atau bisa di akhir. Kenapa bisa di awal atau di akhir pemilihannya? Karena ada sebagian orang yang sudah membuat judul baru 2 baris, dia sudah kebingungan nih untuk mengembangkan, tidak nyambung ya dengan judulnya, jadi harus kembali lagi gitu ya. Jadi ada yang mengembangkan dulu puisinya baru diberi judul seperti itu. Kemudian pemilihan diksi. Asep, diksi itu apa? Diksi itu kata-kata, Bu. Diksi itu kata-kata. Kata-kata apa? Kata yang indah di dalam puisi. Oh ya, pemilihan kata yang indah dalam puisi ya, diksi Puisi. itu. Jadi kalau puisi itu citranya adalah kata-kata yang sangat indah ya. Jadi diksi ini sangat diperlukan dalam puisi agar puisi tersebut selain bisa mengungkapkan keindahan juga bisa menyampaikan pesan yang ingin disampaikan oleh si penyair atau penulis. Kemudian yang ketiga ini kata kunci. Neng, coba kata kunci itu apa? Kata kunci ya, Bu ya. Kata kunci, Bu. Kata kunci. Lupa, Bu. Lupa. Ada lain yang mau menjawab? Coba Fahri. Saya nggak tahu Bu. Kata itu bukan Bu. Kata apa ya? Kata yang penting bukan Bu? Oh, kata yang penting bisa jadi. Ada yang mau menambahkan jawaban? Bisa jadi, ya tidak. Asep Bu, bisa tuh Bu Asep Bu. Kata yang nantinya akan dikembangkan menjadi puisi, Bu. Oh, luar biasa sekali ya jawabannya. Barusan siapa yang jawab? Wiwi, Bu. Oh, Wiwi. Ya, Wiwi luar biasa sekali ya. Berarti udah baca-baca ya. Jadi kata kunci itu adalah, kalau kata asingnya itu keyword ya. Jadi itu adalah clue di mana nanti kalian bisa mengembangkan ide dan gagasan pokok dari satu tema menjadi sebuah karya. Itu disebut dengan kata kunci ya anak-anak. Nah, kemudian yang D, menentukan suasana dan gaya bahasa. Suasana itu banyak ya, ada sedih, ada senang.
ada bahagia. Tergantung bagaimana pada saat itu kita membuat sebuah karya. Ya, dan suasana ini pun berpengaruh anak-anak pada gaya bahasa. Contoh, Ibu akan contohkan ya apabila Ibu membuat puisi ketika hujan. Andai rintik ini bisa menyampaikan rinduku padamu, ya. Nah, di situ kita bisa melihat gaya bahasa, tapi yang disambungkan dengan suasana. Kemudian yang menentukan rima. Apa itu rima, Wiwi? Kata akhir, Bu. Huruf yang ada di akhir, Bu. Ya, kesamaan huruf yang ada di akhir. Nah, setelah itu Bunyi. barulah kita mengembangkan puisi seindah mungkin. Nah, dari langkah-langkah barusan, kalian mengerti? Saatnya jam 8 dimulai. Mengerti, Bu. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Bu. Nah, kalau kalian sudah mengerti, silahkan kalian cari kata kunci dari video yang tadi yang kiranya nanti kalian akan kembangkan nih menjadi karya puisi kalian. Nah, meskipun kalian berkelompok, kalian boleh diskusi berkelompok, tapi karyanya tetap individu ya anak-anak. Jadi silahkan nanti Ibu akan tanyakan pada masing-masing kata kunci apa sih yang sudah kalian pilih. Ibu beri waktu 5 menit. Ayo Maya kita diskusi. Fahri diskusi. Berapa sih? Lupa Siska. Ibu. Nanti kita temanya Ibu aja. Nih, Fahri, Ibu. ayo. Oke. Asep Ibu. kemana Asep? Asep di kolong, Bu. Bu boleh searching, Bu. Boleh, silahkan. Apa Asep, searching? nyoba dulu. Nggak boleh nyontek. Ibu lagi nggak connect. Nggak boleh cari sesuai dengan pemahaman kamu sendiri. Ya. Bu tadi Wiwi searching, Bu. Wiwi searching. Wiwi mah bukan searching, lagi WA-an sama pacarnya. Astagfirullahaladzim, Wiwi. Masih kecil ya, belum boleh pacar-pacaran. Triani kemana ini Triani? Ibu nggak lihat Triani ini. Tadi katanya mules, Bu. Oh, lagi ke toilet. Itu ada, Bu. Kemarin nyeblak bareng, kayaknya lurus. Ya Bu, gimana Bu? Kenapa Bu? Silahkan dicari kata kuncinya. Triani tadi satu kelompok sama Asep ya. Silahkan iya. berdiskusi dengan Asep, Triani. Ya, siap Bu. Ibu punya kelompok saya bener nggak nih, Bu? Coba lihat, Bu. Coba bacakan dulu, Wiwi. Kata kunci yang pertama itu ketulusan seorang ibu. Benar nggak, Bu? Benar. Terus? Yeay, baru itu, Bu. Oh, baru itu. Ada kelompok yang lain yang sudah? Belum Bu, ini lagi sedang mengerjakan. Bu, Maya tuh, Bu, ngeledekin saya terus, Bu. Maya tidak boleh seperti itu. Kasihan Wiwi ya. Wisnya ingat Wiwi lagi pacaran kemarin. Jangan pacar-pacaran. Kalian masih kecil. Nikah boleh, Bu. Nikah nanti kalau udah sukses ya. Nikah Sukses Ibu dulu boleh, baru Bu. nikah. Fahri mau nikahin saya, Bu. Jangan Nggak mau. nikah-nikahan sekarang. Gak mau ya. kayak. Sukses dulu, raih dulu semua cita-citanya, baru mikirnya nikah. Karena nikah itu juga butuh kesuksesan kan. Bukan hanya sekedar mau bareng-bareng aja. Harus punya komitmen yang sama. Kalian masih anak-anak. Ya. Betul banget, Bu. Emang mau makan cinta ya, Bu ya? Nggak kenyang. Nah, itu iya. Nah, silakan Bu. Neng, silakan bacakan kata kuncinya. Neng?
Neng kemana? Ini Tadi ada Bu, izin, sebentar Bu. nggak ada. Pas baru ibu Bu, baru nulis ibu Bu. Oh, baru Kata nulis ibu kunci. aja. Iya. Tapi sudah buat sedikit sih Bu. Oh ya bagus. Siska, Bu, maaf Bu, tadi ngobrol terus sama Maya. Maya udah belum Maya? Tadi saya baru sedikit. Udah, tambahin. Tadi kan udah ibu. Sekarang malaikat. Ibu bagaikan malaikat. Nanti. oh malaikat ya gitu. Puput. Aduh, susah banget nih, Bu. Saya baru dapet cuma kasih sayang ibu. Bener nggak ya? Susah, Bu, nuanginnya. Kasih sayang ibu ya. Coba. Tadi apa kelompok berapa sih, Bu? Fahri. Kelompok berapa, Bu? Tadi Bu lupa, Bu. Sama saya, Pak. Tadi Fahri itu sama Puput. Lupa, ngobrol aja sih. Kelompoknya kelompok berapa, Bu? Fahri itu kelompok 4 sama Puput. Oh, gitu. Ayo tuh, Fahri, ngerjakeun. Bisa saya, Bu, baca puisi jago. Siap, nanti di akhir Ibu akan lihat ya. Kalau gini bisa nggak, Bu? Kalau gini boleh nggak, Bu? Ibuku bukanlah ibumu. Boleh nggak, Bu? Ibuku, itu bukan kata kunci ya. Bu, itu mah Ibuku sinetron bukan. Indosiar, Bu, Fahrima, Bu. Iya ya, kebanyakan Yang itu. nonton drama. Boleh, ibuku saja ya. Bukanlah ibumu. Nggak boleh, Bu? Boleh, asal nanti bisa mengembangkannya gitu. Ayahku bukanlah ayahmu. Gitu, Bu. Iya atuh ayahku bukan ayahmu, bukan itu mah. Bukan ya. Nah, berarti semuanya sudah memiliki kata kunci ya anak-anak? Nah, Ya, Bu. setelah kalian mempunyai kata kunci tersebut, silahkan olah data atau kata kunci tersebut menjadi satu buah puisi yang utuh dari mulai judulnya, tadi dan lain-lainnya. Ibu beri waktu kalian 15 menit dari sekarang ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan pada saat proses pembelajaran, silahkan boleh ditanyakan. Karena ketika proses pembelajaran, diskusi kalian akan Ibu nilai dari mulai nilai sikapnya, keaktifan kalian berdiskusinya, dan lain-lain. Siap anak-anak? Siap, Bu. Silakan, Siap, Bu. 15 menit dari sekarang ya. Ya, Bu, baik, Bu. Fahri sambil dibuat puisinya. Iya, Bu. Ya, Bu. Asep sambil diskusi, Sep. Usaha saya Asep. pengajar matematika, Bu. Nggak tahu, Asep dari hari ini kelihatannya murung terus ya. Mungkin belum sarapan, Bu Saya ide Asep, puisi, Bu. Bu. Oh gitu? Belum sarapan, Sep. Sarapan dulu, nanti sakit loh. Ya, Asep judul puisinya algoritma, Bu. Jangan, kan harus sesuai tema. Ibu puisinya harus banyak, Bu. Berapa baris? Bebas ya? Bebas. Kalian bebas mencurahkan apapun yang ada di pikiran kalian. Mau berapa baris saja, mau panjang, mau gimana juga kalian bebas ya. Triani. Coba diskusi itu Fahri Fahri sama Puput ya. Tadi diskusi, Bu. Oh iya, Triani sama Asep ya. Triani ajak Asep itu diskusi. Kasihan Asepnya dari tadi hulang-hulang terus ya. Mereka diskusinya lewat telepati, Bu. Oh gitu ya. Lewat telepati.
Ada yang sudah dapat judul? Atau masih proses semuanya? Sedang Bu, sebentar lagi. Ya, Aku sudah, Bu. silahkan Wiwi. Ibu pengen tahu dulu nih judul dari Wiwi saja dulu. Judulnya, Bu. Ntar ya, Bu. Tadi mana ya catatan saya? Judulnya Ibu dan Misteri, Bu. Boleh nggak, Bu? Boleh, sudah bagus ya, luar biasa. Berarti imajinasi kalian itu sudah berkembang ya. Silahkan Wiwi, boleh dilanjutkan, dikembangkan lagi menjadi karya ya. Ya, serem, Bu. Baik, Bu. Fahri, Hadir, Bu. gak tahu hari ini Ibu inget terus ya sama nama Fahri. Mau dipanggil, Bu. Fahri? Ada, Bu. Udah ada judulnya nih, Bu. Udah ada Oh, judulnya. udah ada. Gimana? Judulnya Kesunyian Ibu. Kesunyian Ibu ya, boleh. Kalau ibu Bagus. saya jarang ngomong, Bu. Oh gitu. Jadi pencerminan dari orang tua sendiri seperti itu. Betul sekali, Bu. Oh ya, silahkan boleh dikembangkan ya. Waktunya masih lama nih Fahri nih, 15 menit. Semaksimal mungkin. Harus mendapatkan hasil yang sebaik mungkin. Ya, Bu. Judulnya Ibu Malaikatku ya. Siap. Bersayap enggak, Bu? Bersayap enggak, Mai? Gak bersayap. Ria, udah dapat Bu, saya judul, arti Ria? ibu. Oh, ini Ai ya? Ai? Atau siapa yang barusan? Iya Bu, saya Bu. Saya mah puisinya arti ibu. Arti ibu. Ini maksudnya, arti ibu ini gimana ya maksudnya? Isinya saya Ai, suaranya tidak terdengar Ai oleh ibu. sinyal Bu. Oh, sinyalnya gitu ya. Coba dibacakan satu kali lagi judulnya Ai. Arti ibu. Ya, arti ibu. Mungkin maksud Ai di sini ingin menerjemahkan bagaimana sifat ibunya ya. Iya Bu, iya. Ya. Yang lain sudah dapat semua kan ya judulnya? Dapat, Bu. Ya, Neng apa Neng? Ibu, Bu. Ibu ya. Nah, silakan dari judul tersebut kalian boleh mengembangkan atau boleh juga tadi kata ibu kalian mengembangkan dulu puisinya. Kemudian nanti boleh judulnya terakhir. Tapi kalau seandainya kalian ingin, saya ingin punya acuan nih di judul, boleh judul duluan ya. Tidak apa-apa, itu opsional. Ya, waktunya 10 menit lagi ya anak-anak ya, silahkan semaksimal mungkin, seindah mungkin ya. Bu, nanti yang bacanya satu orang kan, Bu ya? Enggak, dibacakan semua. Nanti Fahri ya yang paling pertama ibu suruh ya. Jangan, Bu, Puput, Bu. Enggak, Saya Bu, udah Fahri ngerjain, Bu. aja, Bu. Wih, Jangan, enggak, Bu, saya jangan, yang Bu. ngerjain, Bu. Bohong, Bu. Ih, Fahri bohong, yang Bu, Bu. aja. Nggak boleh jambak-jambak. Nggak boleh ya. Fahri bohong, Bu. Fahri aja yang baca, Bu. Karena suara Fahri yang paling bass ya, yang paling ngebass nih. Bener, Jadi Bu, ibu bener. pilih Fahri dulu yang pertama. Yeay. Ibu suka Fahri ya. Ih, enggak. Suaranya itu suaranya bagus ya Fahri ya, ngebass ya. Enggak, Bu, suaranya kecil. Kayak bass betot, Bu. Bu, mau nanya. Silahkan. Ini siapa nih? Siska. Siska. Nanti untuk membacakannya itu bergantian dalam satu puisi atau satu orang aja perwakilan, Bu? Bergantian.
Ya, jadi Ibu ingin tahu nih, kalian puisinya hasilnya seperti apa nanti. Gitu ya, kalau hanya satu orang berarti hanya sampel saja. Jadi Ibu tidak bisa nih mengukur kemampuan kalian. Bagaimana kalian mengungkapkan imajinasi, pemilihan katanya ya. Jadi Ibu akan memanggil kalian secara bergantian untuk membacakan puisinya. Siap ya? Baik, Bu. Ya, waktunya 5 menit lagi ya anak-anak. Ibu boleh izin ke toilet dulu nggak? Boleh, Wiwi. Tapi jangan lama-lama ya, jangan jajan dulu ya. Iya, mau Bu. kabur, Bu. Mau kabur. Dia nggak berani baca. Tim mampir ke kantin deh kayaknya Wiwi. Black kayaknya. Oke, waktunya selesai anak-anak. Siapkan puisi kalian untuk Ibu panggil dibacakan per orang ya. Ingat, membaca puisi itu harus sesuai dengan apa? Dengannya. Harus ada intonasinya, harus ada ekspresinya. Apalagi Fahri nih, suaranya bagus ngebas ya kayak anak band ya. Fahri Gendrongan, Bu, anak gendrongan. band ya. Bagus, Fahri nanti bisa gabung dengan Ibu Fahri di ekskul. Nanti suaranya bisa diolah lagi. Jadi apa, Bu? Makanan cepat saji? Ya enggak atuh ya. Silahkan yang baca pertama adalah Siska. Saya, Bu. Iya, Siska, perhatikan ya intonasinya, ekspresinya. Kamu mungkin sudah pernah melihat gitu ya orang yang membacakan puisi. Jadi Ibu ingin lihat nih seberapa dalam gitu kamu menceritakan sesuatu melalui puisi ini. Baik, Bu. Saya coba ya, Bu. Teman-teman Iya. nanti jangan diketawain ya kalau bacanya jelek. Judulnya Ibu Malaikatku. Ibu, di sini kutulis cerita tentangmu, nafas yang tak pernah terjerat dusta, tekad yang tak kaya oleh masa. Seberapapun sakitnya, kau tetap penuh cinta. Ibu, tanpa lelah kau layani kami dengan segenap rasa bangga di hati. Tak terbesit sejenak pikirkan lelahmu. Kau terus berjalan di antara duri-duri. Ibu, tak pernah kuharap kau cepat tua dan renta. Tak pernah kuingin kau lelah dalam usia. Selalu kuharapkan kau terus bersamaku. Dengan cinta berikan petuahmu. Ya, tepuk tangan anak-anak buat Siska, luar biasa sekali ya. Puisinya bagus, intonasinya bagus, ekspresinya sudah bagus juga. Luar bioskop. Luar biasa. Oh iya, tadi Ibu janji ya yang pertama itu Fahri. Maaf Fahri ya, jangan Bu, kecewa. cemburu, Bu. Kecewa sepertinya ya. Silahkan Fahri dulu. Izin, Bu, izin. Kenapa harus izin? Di kelas malutan mah alhamdulillah aktif. Alhamdulillah atau eta cai ngobrol wae. Ai, moodnya dimatiin dulu, ih. Silahkan Fahri. Ai, matiin dulu. Nah, begitunya atas terang di ibadah kumaha begitunya jangan biasa adaptasi. Ai, tolong Ai ini. Oh, mohon biasa, mohon. Ahmad. Oh, itu mohon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Fahri, silahkan. Judulnya Kesunyian Ibu. Ibu, dahinya adalah jejak sujud yang panjang. Perjalanan waktu membekas di pelupuk matanya. Derai air mata di pipinya telah mengering. Tanpa sisa,
tanpa ada yang menduga. Ia memilih jalan sunyi untuk bertanya, hiruk pikuk untuk tersenyum di beranda derita, menjerit saat lelah berkuasa, berdoa bukan untuk dirinya. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ya. Fahri ini dari mulai kata-katanya, majasnya itu sudah sangat bagus ya. Pembawaannya juga sudah sangat bagus. Fahri ya, tingkatkan lagi. Arigato, arigato. Terima kasih. Ya. Kemudian yang selanjutnya, Asep. Nah, dari tadi Asep itu terus ya, diam terus. Kenapa ya? Silahkan Asep, Ada bacakan. Bu, ini ada Bu. Judulnya catatan terima kasih. Kamu telah memberitahuku semua hal. Aku perlu mendengar sebelum aku tahu. Aku perlu mendengar mereka agar tidak takut dari semua hal. Aku pernah takut sebelum aku tahu. Aku seharusnya tidak takut pada mereka. Seperti itu, Bu. Nah, Tria, coba Tria. Ya, kenapa, Bu? Bacakan puisinya, Tria. Puisinya? Puisi yang mana, Bu? Tria belum membuat puisi? Belum, Ibu. Maaf. Tuh kan, Tria kan sama Asep. Kan sama Iya. Asep, Bu. Oh, Asep kan tadi udah. Berarti sendiri Udah baca Asep ini. ngerjainnya. Berarti Asep ya sendiri. Nanti untuk Tria ya ada pengurangan nilai karena tidak mengerjakan ya. Iya, maaf, Ibu. Kemudian Maya, silahkan Maya. Siap, Bu. Ibu malaikatku. Ibu, di sini kutulis cerita tentangmu, nafas yang tak pernah terjerat dusta, tekad yang tak koyak oleh masa, seberapapun sakitnya, kau tetap penuh cinta. Ibu, tanpa lelah kau layani kami, dengan segenap rasa bangga di hati, terbesit sejenak pikiran lelahmu. Kau terus berjalan di antara duri-duri. Ibu, tak pernah aku harap kau cepat tua dan renta. Tak pernah aku ingin kau lelah dalam usia. Selalu kuharapkan kau terus bersamaku. Dengan cinta berikan petuahmu. Ibu, kaulah malaikatku, penyembuh luka dalam kepedihan, penghapus dahaga akan kasih sayang. Sampai kapanpun itu, aku akan tetap mencintaimu. Ibu, malaikatku. Luar biasa. Tepuk tangan dulu anak-anak untuk Maya. Ya, satu orang lagi Neng. Neng nih yang terakhir. Ayo Neng. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Judulnya Ibu ya. Perjuanganmu menawan. Doa-doamu terlantunkan. Perhatianmu tercurahkan. Sentuhanmu menghangatkan. Saat senja pada peraduan, Ibu tetap ramah senyuman. Bagai gelas-gelas kaca mengkilau. Menggoyahkan hati insan. Saat dunia berkata, siapakah yang elok dan rupawan itu? Bibir ini hanya mampu berucap, ialah ibuku. Gitu, Bu. Nah, kalian sekarang sudah memiliki puisi masing-masing ya, kecuali tadi Triani. Nanti Triani akan Ibu suruh mengerjakan yang lain ya. Nah, setelah kalian memiliki puisi, sudahkah puisi kalian ini diverifikasi? Ya, apakah sudah sesuai diksinya, tadi sesuai dengan majasnya, tapi kalau Ibu lihat tadi ya kalian itu sudah sesuai, sudah sangat baik. Nah, apabila kalian ingin memverifikasi kembali dengan sumber yang relevan, nah coba dicocok-cocokkan kembali. Kalian memiliki buku sumber kan? Kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk meminjam, tapi kalau kalian belum meminjam, kalian bisa membuka link di bawah ini. Di situ ada ya http://secret.blogspot.com ya. Di situ semua materi untuk pembelajaran kalian sudah ada, sudah lengkap. Ada yang ditanya?
Yang Boleh dibuka mengerti? Bu ya? Hmm? Boleh dibuka ya blogspotnya? Boleh, tenang. Ini blognya udah Oh, verified ya, Fahri. tulisannya secret Bu. Iya, Kan rahasia Bu. iya. Karena memang akun ini akun rahasia ya. Tapi tenang, ini udah verified ya, udah pengikutnya banyak. Nah, kalau udah dicocok-cocokkan anak-anak, kalau sudah sesuai, kemudian Ibu akan simpulkan nih pembelajaran hari ini. Tadi di awal kalian mengatakan bahwa kesulitan nih mencari ide, mengembangkan dan lain-lain. Tapi pada dasarnya Ibu lihat kalian memiliki bakat yang luar biasa. Ya dari mulai penyajiannya, kata-katanya itu sudah sangat bagus, sudah sangat luar biasa. Nah, untuk hari ini Ibu akan menunjuk Fahri lagi lah. Fahri, silahkan berikan refleksi pembelajaran untuk hari ini. Ya Bu, ini saya udah belajar banyak hal tentang puisi. Mulai dari tadi unsur fisik, batin, lalu juga tentang diksi-diksinya, terus juga cara membuat puisi, memilih kata-kata, begitu Bu. Jadi hari ini saya senang dan bahagia karena banyak mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, yang lain semuanya mengerti pelajaran hari ini atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Ya, kalau seandainya kalian contohnya ingin berdiskusi atau ada yang memang belum kalian sampaikan gitu ya, karena malu untuk bertanya atau apa-apa, silahkan kalian boleh menemui Ibu untuk bertanya lebih lanjut atau bisa nanti melalui WhatsApp atau akun Ibu yang lain ya. Kalian pasti sudah punya gitu ya. Nanti Ibu tunggu untuk berdiskusi kembali. Nah, anak-anak, untuk pertemuan kali ini ya, untuk menulis puisi sepertinya kalian sudah sangat memahami. Nah, tapi Ibu punya tugas nih di rumah. Punya tugas. Tapi untuk LKPD kalian nanti ya. Nah, silahkan kalian kumpulkan ya melalui Google Form. Nanti setelah selesai dinilai, Ibu akan kembalikan kepada kalian lagi ya. Jadi silahkan Ibu tunggu batas waktunya sampai dengan jam 4 ya anak-anak ya. Mengerti? Mengerti Bu. Ya, untuk tugas di rumah kalian silahkan buat satu buah video pembacaan puisi yang sebaik mungkin yang nantinya akan Ibu upload ke media YouTube Ibu untuk dijadikan pembelajaran adik-adik kelas kalian nantinya. Ya, jadi harus sebaik mungkin. Ya, untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan karena waktunya juga sudah habis. Terima kasih untuk semuanya. Silahkan Asep untuk memimpin doa. Duduk siap. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah. Dengar, maaf Bapak Ibu, saya nggak maksimal dashboard saya kekunci total. Tapi tadi tampilan saya terlihat tidak? Terlihat, bagus. Jelas. Ya karena saya pakai window terbaru, jadi setiap share screen dan apa-apa gitu langsung terkunci secara otomatis. Ya alhamdulillah kalau terlihat ya. Ya, terima kasih Bu Tati ya. Sudah bisa menampilkan untuk pembelajaran yang menggunakan durasinya ini lebih dari 50 menit ya Bu Tati ya. Ya, Prof. Nanti mungkin kalau misalnya kita ketika mengunggah gitu harus 50 menit maksimal, maka ada beberapa yang silahkan kira-kira bisa diedit ya, di bagian mana saja. Ya siap, nanti saya langsung edit Prof. Yang paling penting 50 menit. Kecuali kalau memang nanti di LMS-nya bisa
bebas gitu ya, jadi masalah. Tapi di dalam ketentuan kan 50 menit. Ya, Oke, siap, Prof. Bapak dan Ibu ya secara garis besar, secara ini yang sudah dirancang oleh Ibu Tati bagus sekali ya. Ya sudah mengikuti tahapan-tahapan ya pembelajaran dengan baik. Feedback-nya sudah tampak sekali ya, kemudian kegiatan pembelajaran ya dengan cara seperti begitu bisa meningkatkan gitu ya aktivitas berpikir, aktivitas bekerja sama ya, aktivitas untuk berinisiatif ya dan komunikatif ya, itu cukup bagus ya. Jadi sudah memenuhi ya syarat yang seharusnya dilakukan oleh kita ya sebagai guru. Nah, saya rasa itu saja hanya tadi di bagian awal ya Bu ya. Jika di apersepsi barangkali perlu ada ini semacam fokus ya ke materi yang sebelumnya gitu ya. Oke, siap, Prof. Iya, ini tadi baru sepintas-pintas gitu ya. Padahal itu kalau dikupas dengan baik itu bagi anak-anak akan menjadi bekal ya untuk dasar ketika nanti mengembangkan di keterampilannya ya. Iya, takut tadi kelamaan soalnya. Ya, tidak apa-apa. Hanya itu saja barangkali dari ini, kemudian nanti kalau nanti harus ditampakkan ya ketika menyusun video di pembelajaran pada saat PPL gitu ya, yang ditampilkan nanti di video uji kemampuan awalnya ya tuh ditampakkan gitu. Walaupun ada tadi ya tanya jawab mengenai ini, tapi kurang jelas ya, kurang nampak gitu ya. Kalau nanti di video pembelajaran di PPL kan selalu pakai narasi gitu ya. Iya. Misalnya berdoa, muncul doa, itu kata-kata doa. Persepsi, muncul kata persepsi. Iya. Dan Siap, menyampaikan tujuan pelajaran, muncul tujuan pembelajaran gitu ya. Kalau nanti begitu ya. Jadi menggunakan keterangan ya Prof di ya. Jadi ada itunya, ada penjelasannya gitu ya. Walaupun nanti kan itu kepiawaian IT gitu ya. Iya. Muncul ini tiba-tiba hilang, muncul ini hilang gitu. Tidak diam, tidak membekas di sana. Baiklah Ibu dan Bapak. Nah, itu sudah tampak ya. Mulai bagus ya apa yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Ya mungkin ini karena sudah terinspirasi dari teman-teman sebelumnya. Oke, Pak Robi barangkali Pak Robi mangga. Assalamualaikum Pak Robi. Waalaikumsalam Pak Prof. Mangga Pak. Ya, mohon. Ya, Kang Ostarasna engke Pak punten sakedap. Kang Ostarasna. Mangga. Kang Ostarasna engke giliran salah. Mangga tampilnya abdi bade aya pergi lah sedap ya. Mangga Pak Prof, mangga. Ya, baik Bu Tati. Iya, Pak. Luar biasa ya penampilan Bu Tati di PTC ini sangat bagus. Dari langkah-langkah yang ada di RPP pun ada ya. Semuanya ada tuh langkah-langkahnya, dari kegiatan pendahuluan, dari kegiatan inti sampai penutup juga sudah ada ya. Lengkap sekali. Kemudian tidak kalah pentingnya memang Bu Teti memanfaatkan teknologi. Tadi ada memanfaatkan proyektor ya. Iya. Untuk memberikan tujuan pembelajaran, kemudian menyanyi lagu bersama gitu kan ya. Kemudian ada gambar-gambarnya, itu sangat bagus. Dalam artian ya manfaatkanlah teknologi itu dengan baik sekiranya kalau memang fasilitasnya ada gitu ya. Siap, kadang-kadang kita ya masih minim fasilitas kalau di di sekolah ya. Proyektor hanya beberapa buah begitu kan. Kadang-kadang kita gantian dengan guru yang lain, atau biasanya suka mungkin guru-guru eksak yang suka diutamakan ya Bapak Ibu ya. Kalau ya, benar sekali Pak. Itu, iya. Betul, saya pun merasakan pernah gitu. Guru bahasa malah dianggap
apa ya dianggap gampang lah katanya gitu ya. Nah, tapi kalau guru fisika atau biologi mungkin ada gambar-gambar yang memang sangat dalam begitu, mungkin perlu ada proyektor. Nah, padahal ya kita juga sebagai guru bahasa Indonesia sangat apa namanya tuh memerlukan sekali ya proyektor tersebut begitu ya. Ya, baik Bapak Ibu, tadi Bu Teti juga sudah apa namanya itu memberikan pembelajaran di awal ya dengan menyanyikan lagu itu sangat bagus berarti ya. Ada apa sih, kita melihat ada candi Borobudur, ada laut, ada gunung. Wah itu kan sebenarnya Pak itu tuh tadinya mau yang polos aja gitu. Mau tampilannya yang polos aja, tapi karena untuk lagu ini kebanyakan videonya itu ada di nada F sama B gitu ya. Jadi saya nggak nyampe Pak suaranya. Jadi ya udahlah saya ambil yang itu aja yang nadanya standar. Iya, betul sekali. Jadi dalam artian bagus lah. Jadi mata anak-anak itu ada pencerahan dulu begitu ya, sambil menyanyi, sambil memandang, itu sangat apa ya, bergembira lah ya. Nah, kemudian apa nih? Ada stimulusnya, ya ada videonya, yang sudah bagus, ada gambarnya sudah bagus. Nah, paling masukannya ya buat Bu Teti. Tadi sudah ada sebuah teks ya, ada sebuah teks puisi ya, Sapardi Djoko Damono itu sangat bagus. Nah, hanya saja alangkah lebih bagusnya lagi kalau Bu Teti yang membaca puisi itu. Oh iya, siap Pak. Iya, jadi misalnya ada kesan, wah begitu ya, ada kesan wow, ini guru kita nih, Ibu Teti mengajar puisi, ternyata kemampuan membaca sangat luar biasa. Wah, kalau tadi Bu Teti membaca puisi itu lebih menarik sekali begitu ya Bu Teti ya. Nah, karena berarti harus bisa mencontohkan gitu. Tadi kan Bu Teti bertanya kalau baca puisi harus ada intonasinya ya, baca puisi harus ada ekspresinya ya. Nah, kan anak-anak belum melihat Bu Teti bagaimana intonasinya, bagaimana ekspresinya. Nah, tapi ketika di awal Bu Teti langsung gebrak dengan membaca puisi, wah itu mantap sekali tuh pembelajaran tadi gitu ya. Nah, lebih termotivasi itu ya siswanya. Siswanya disuruh dari dari Asep, Neng, mau ikutan Bu Teti, dari Pak Asep, Bu Neng, Bu Baya, semuanya sudah tampil luar biasa membaca puisi. Gurunya tidak membaca puisi di awal. Nah itu istilahnya agak berat sebelah lah kalau saya lihat pembelajarannya, karena siswanya oke membaca puisi, tapi gurunya malah belum gitu ya, belum membaca, tapi menyuruh siswa di awal untuk membaca puisi gitu ya Bu Teti ya. Ini kalau tampil Pak, iya siap. Bu Teti di PPL dengan PP ini, itu mau tidak mau Bu Teti harus membaca puisi ya. Nah, kemudian berikutnya tadi saya melihat dari cara mengajar Bu Teti, ini sudah bagus nih ya, sudah memberikan siswa untuk berpikir kritis. Nah, dengan adanya tanya jawab, selalu ditanya gitu kan, tanya tema, tanya judul, tanya diksi, wah itu sudah mantap tuh Bu Teti itu ya. Nah, jadi misalnya ketika anak diberikan pertanyaan dan harus menjawab, disitulah kekritisan siswa akan muncul, siswa akan berpikir, siswa akan menyampaikan pendapatnya begitu. Itu sudah bagus gitu ya. Nah, mungkin masukannya ya ketika Bu Teti memberikan materi langkah-langkah menulis puisi gitu. Nah, saya tidak melihat contohnya begitu. Bu Teti tidak memberikan contoh bagaimana menulis puisi itu. Malah di LKPD Bu Teti menyuruh ke anak-anak gitu, silakan buat gitu ya. Nah, silakan buat Ibu. Tapi sepertinya anak bingung karena gurunya tidak memberikan contoh di awal. Ya kan, ketika pembelajaran Bu Teti hanya
mood saya sih terkesan ceramah ya, ceramah yang memang ada di PPT. Ada langkah-langkah menulis puisi kan, menentukan tema, menulis kerangka puisi, di situ komplit lah judul, diksi, kata apa namanya tuh, kunci, suasana, gaya bahasa, komplit sampai mengembangkan begitu kan. Nah, namun tidak memberikan contoh gimana caranya Bu, gitu kan. Untung anak-anak tuh nggak ada yang nanya gitu ya. Cuma kalau ada nanya, Bu Iya, contohkan siapa? Bu cara buatnya gimana. Nah, cuman anaknya baik-baik semua ya, karena anaknya pintar semua nih ya. Subhanallah, anak-anaknya ini luar biasa berbakat, Pak. Sekali. Nah, nanti ketika pembelajaran di PPE, Bu Teti cobalah diberikan contoh sebait atau 2 bait lah ya, tidak usah panjang-panjang begitu. Yang penting ada contoh begitu. Bagaimana sih menentukan kerangka itu? Bagaimana sih misalnya untuk membuat judulnya itu gitu. Diksinya di mana nih, penempatannya, kata kuncinya bagaimana. Jadi berarti satu langkah demi langkah itulah diberikan contoh ketika pembelajaran. Setelah semuanya paham, setelah semuanya mengerti apa yang telah dicontohkan oleh gurunya, barulah guru memberikan LKPD kepada siswa, memang harus membuat sebuah teks puisi begitu. Nah, kalau tadi kemungkinan anak akan membingungkan nih, bagaimana nih cara membuatnya. Contohnya tidak ada begitu. Gitu ya. Baik. Ya, Pak, ya. Itu masukan buat Bu Teti. Kemudian tadi di penutupnya sudah bagus ya, ada kesimpulan. Nah, hanya saja kesimpulannya tadi mungkin dikejar-kejar waktu ya. Iya, karena sudah lebih dari 50 menit. Santai aja, itulah 30 detik lagi saya tambah lah gitu ya. Maksudnya Bu Teti memberikan kesimpulannya harus bareng-bareng. Ya, tanya lagi kepada anak-anak. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar ya langkah menulis puisi. Coba sebutkan langkah-langkah. Yang pertama apa dulu, Eneng? Yang kedua, Maya apa? Kan gitu ya. Nah, dah gitu. Tadi ya saya paham sih tadi memang Bu Teti seperti dikejar waktu sehingga membuat kesimpulannya hanya ibu sendiri ya, dalam satu kalimat beres aja tuh kesimpulannya. Iya, benar sekali, Pak. Baik. Nah, baik. Untuk refleksinya sudah bagus, untuk tugas individualnya juga bagus. Tadi apa tugas individunya dikumpulkan sampai jam 4 sore tadi itu apa, Bu? Iya, sampai jam 4 sore, Pak. Hari itu juga itu? Jadi gini Pak, kalau di saya gitu ya, jadi ada sebagian pembelajaran yang memang itu anak itu nanti difasilitasi kalau ada tugas contohnya multimedia dan lain-lain itu di sekolah Pak. Jadi mereka bisa membuat video, ada studionya sendiri gitu. Jadi boleh nanti langsung dikumpulkan gitu Pak. Ya baik, oke kalau begitu. Baik Bapak Ibu, tadi sudah tampil ya Bu Teti, teaching sudah secara garis besar sudah bagus, sudah komunikatif. Saya lihat anak-anaknya juga menyenangkan gitu ya, sangat menikmati gitu ya. Saya yakin mungkin nih strategi Bu Teti ini tidak jauh beda dengan aslinya ya di sekolah gitu, selalu ceria gitu ya, dan anak-anaknya sangat termotivasi. Baik, itu saja Bu Teti masukannya ya. Terima kasih Bapak masukannya. Kalau ada kekurangan. Ya, baik Bapak Ibu, silakan siapa yang tampil berikutnya? Saya, Pak. Ya, silakan Bu Maya ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Masih semangat tidak pagi ini, apalagi sedang hujan? Masih Bu. Masih. Rada ngantuk ya Bu. Aduh ngantuk ya, jangan ngantuk ya. Nanti kita makan seblak, oke? Nah, sebelum sama Ibu. Oh siap. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Siapa KM-nya di sini? Asep Bu. Asep, iya, Bu. Asep silahkan ya, mimpin doa dulu ya.
Aduh, Asep nyung-nyung terus nih. Duduk Siap ya? siap. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian berdoa, Ibu mau mengecek dulu ya kesiapan kalian. Wiwi, udah siap belum? Jangan mikirin pacar melulu ya. Siap, Bu. Siap. Ya, bagus, bagus. Asep, Fahri, udah siap Fahri? Siap, Bu. Tapi saya mau ke kamar Jangan mandi dulu. WA Boleh terus nggak, Bu? ya. Mau ke Iya. toilet boleh nggak, Bu? Boleh. Jangan boleh. Bu, nanti Fahri malah jajan. Tapi malah iya, jangan malah jajan sama pacaran ya. Nggak punya pacar, Bu. Ya, lihat kiri kanan, ada yang kotor tidak di sekitar kalian? Nah, ada tidak? Tuh ada Bu, Teti tuh Ada, buang Bu. sampah sembarangan di kolong. Aduh, Iya, Teti mah buang sampah sembarangan aja, Bu. Tadi Teti, buru-buru Bu. perempuan itu harus Buru-buru resik tadi, ya. jadi belum dibuang. Harus resik ya perempuan itu ya. Siap Nah, Bu. sekarang supaya kalian lebih siap lagi untuk melaksanakan pembelajaran hari ini, Ibu mau kalian menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Ibu share screen dulu ya. Silakan buka mute-nya, semuanya nyanyi ya. Siap Bu. Bu, ditekan dulu bawahnya biar ada suaranya. Belum sayang. Halo Bandung, periangan. Oh, halo Bandung, Seribu rebut kembali. Periangan. Halo Bandung, kota kenangan. Sudah lama Tidak berjumpa dengan sekarang telah menjadi lautan sepi, dirimu rebut kembali. Halo Bandung, kenangan sudah lama beta tidak berjumpa dengan Telegram sekarang telah menjadi laut, tapi marimu rebut kembali. Nah, aduh, ini pasti suka karaoke ya. Semuanya Ibu, bagus-bagus. maaf. Apa sayang? Mau ke toilet ya. Kebelet Aduh, banget. iya ke toilet lagi. Iya, nggak apa-apa. Baru Bu. Iya, nggak apa-apa. Nah, kalian sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Supaya lebih semangat lagi ya. Ayo kita yel-yel dulu. Kalian ikuti Ibu ya. SMK Rahayu Ihsani bisa bahasa Indonesia hebat. Oke? Siap tidak? Bu, siap. Yang semangat ya. Ayo semuanya. SMK Rahayu Ihsani Bisa. bahasa Indonesia Hebat. bagus. Aduh, Ibu suka banget kalau lihat kalian udah semangat seperti ini ya. Berarti udah siap melaksanakan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu mau tahu dulu, mau tanya dulu nih.
pembelajaran sebelumnya mengenai apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Boleh, Puput. Kalau nggak salah tentang merancang pernyataan umum dan tahap-tahapan dalam teks prosedur ya, Bu ya? Iya, betul. Betul, Puput. Siapa lagi yang mau berbicara apa pembelajaran kemarin yang sudah dilaksanakan tentang merancang pernyataan? Apa yang harus dilaksanakan atau dilakukan? Ayo, siapa? Teti, ayo, Tet. Hadir, Bu. Iya. Apa yang harus dilaksanakan dalam merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan yang kemarin? Menentukan topik yang akan dibuat, Bu. Benar tidak, Bu? Iya, benar. Apalagi? Coba satu lagi. Mengumpulkan sumber informasi, Bu. Iya, betul. Coba yang ketiga. Siapa ya? Asep. Yang ketiga apa, Asep? Kenapa, Bu? Yang ketiga apa? Menentukan langkah-langkah, Bu. Yang benar, Asep. Kamu harus menulis kerangka dulu, kerangka karangan dulu, lalu dikembangkan menjadi informasi yang didapat. Selanjutnya siapa lagi? Coba Puput. Yang kelima apa, Put? Merancang langkah-langkah, Bu. Untuk Iya, membuat sesuatu. Terus apa lagi? Satu lagi kalau nggak salah membuat judul ya, Bu ya? Iya. Terakhir apa, Put? Terakhir itu menyusunnya, Bu. Bagus. Nah, itu pembelajaran yang kemarin ya mengenai merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Sekarang kalian tahu tidak pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini? Tahu tidak? Tidak, Bu. Apa, Bu? Belum Pembelajaran. tahu, Bu. Oh, iya. Pembelajaran kali ini itu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau kasih tahu dulu kalian ya mengenai tujuan pembelajaran. Sebentar. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menentukan struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan tepat, disertai sikap religius, tanggung jawab, dan percaya diri. Lalu yang kedua, melalui pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur dengan tepat disertai sikap religius, tanggung jawab, dan percaya diri. Nah, itu tujuan yang harus dicapai. Adapun kompetensi yang harus dicapai juga ya. Jadi kalian harus bisa atau mampu menentukan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Lalu kalian juga harus mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Tahu tidak manfaat dalam kehidupan sehari-hari mengenai menganalisis teks prosedur? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Enggak, Bu. Biar tahu langkah-langkah dalam melakukan sesuatu, Bu. Biar nggak salah. Nah, betul. Jadi biar kita tahu ya langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Apalagi membuat sesuatu ya. Nah, itu manfaat di dalam menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, seperti yang sebelum-sebelumnya ya, mengenai teks-teks lainnya juga, bahwa dalam teks-teks itu ada struktur dan kebahasaan. Teks prosedur juga ada struktur dan kebahasaan. Nah, ada yang tahu tidak struktur dan kebahasaan teks prosedur? Kalian tahu kan harus ada langkah
langkah. Tapi sebelum ada langkah-langkah harus ada apa dulu? Harus Tujuan. ada tujuan dulu. Ih, pinter banget Bambang. Udah baca dulu ya di rumah ya? Suka deh kalau udah ada yang suka baca di rumah dulu deh. Bagus. Yang pertama itu tujuan. Yang kedua langkah. Yang ketiga apa? Penegasan ulang, Bu. Iya, penegasan ulang. Itu ya. Coba lihat ya. Lihat lagi. Nah, kalau kebahasaannya, struktur kebahasaan teks prosedur yang pertama itu menggunakan kata imperatif. Yang kedua, pernyataan persuasif. Yang ketiga, konjungsi penambahan dan kata teknis. Nah, nanti Ibu akan jelaskan lagi, tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu ya, tahapan dalam pembelajaran ini kita akan apa ya? Ibu beritahu dulu bahwa nanti dalam pembelajaran itu Ibu akan memberikan video mengenai teks prosedur. Kalian harus bisa menganalisisnya. Lalu kalian secara berkelompok ya, nanti kalian akan dikelompokkan ya, dikelompokkan. Nanti Ibu lihat siapa nih yang aktif, bagaimana nih sikapnya di dalam kelompok sama temannya itu, kelompoknya di dalam kelompoknya itu seperti apa. Nanti Ibu akan nilai ya di sana ya. Nah, sekarang supaya kalian lebih mengetahui, lebih memahami bagaimana menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur, Ibu akan kasih kalian video dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rumah Azhara dan partner saya Kaila Najma Faragiba akan menjelaskan tutorial membeli barang di online shop. Di era modern ini, banyak perkembangan teknologi yang mempermudah pekerjaan kita sehari-hari, contohnya berbelanja. Sekarang, kita dapat membeli barang tanpa harus berinteraksi secara langsung dengan menggunakan aplikasi online shop yang tersedia di Play Store atau App Store. Maka dari itu, berikut tutorial membeli barang di Shopee dengan jelas dan mudah. Langkah pertama, bukalah aplikasi online shop. Di sini kami menggunakan aplikasi Shopee. Langkah kedua, carilah barang yang Anda butuhkan di pencarian, kemudian pilih opsi yang tersedia. Langkah ketiga, setelah itu akan muncul berbagai pilihan barang dari berbagai toko yang berkaitan dengan barang yang Anda cari. Langkah keempat, jika sudah yakin untuk membeli, klik icon keranjang di bagian bawah layar lalu pilih barang dan tipe yang Anda inginkan. Langkah kelima, klik tulisan masukkan keranjang, setelah itu klik icon keranjang yang terletak di bagian kanan atas. Langkah keenam, kemudian pilih barang yang akan Anda beli. Carilah dan pilih voucher yang tersedia. Langkah ketujuh, masukkan alamat pengiriman yang akan dituju. Langkah kedelapan, pilihlah metode pembayaran yang dapat Anda gunakan, seperti Shopee Pay, melalui transfer bank, dan sebagainya. Langkah ke-9, kemudian klik tulisan buat pesanan yang terletak di bawah kanan. Klik bayar dan masukkan PIN Shopee atau dengan menggunakan fitur Face ID. Jika semua tahapan sudah dilakukan, artinya Anda sudah berhasil membeli barang di online shop. Itu saja yang dapat kami jelaskan. Jika ada salah kata maupun kalimat, mohon dimaafkan. Semoga. Nah, itu tadi video mengenai teks prosedur. Kalian sering berbelanja online shop? Suka, Bu. Nah, Saya suka, Bu, paling sering. Diem-diem COD. Beli apa? Ayo, beli lipstik pasti. Enggak, Bu. Anak SMA itu jangan centil-centil ya. Saya beli makanan kucing, Bu. Oh, Masya Allah. Bu, boleh izin ke toilet, Bu? Iya, boleh, Tria. Dari tadi Tria nggak fokus, sekarang malah mau ke toilet ya.
Ya, silakan Iya, Tria. maaf Bu. Ya. Nah, tadi setelah kalian mengamati video tadi, apa yang kalian dapatkan dari video tersebut mengenai struktur? Ada tidak strukturnya? Ayo. Ada, Bu. Apa saja? Ayo, Teti. Strukturnya apa saja? Ayo. Struktur apa ya? Ada tujuannya tidak? Ada Iya. tujuannya, Bu. Ada Betul, tujuan. Bahri. Ada tujuan. Apa lagi? Coba, Siska. Teti dulu. Ya, Teti apa? Coba. Sok. Langkah-langkah. Benar, ada langkah-langkah apa di dalamnya? Langkah-langkah beli barang di online shop, Bu. Iya, langkah-langkah membeli barang di online shop. Shop. Coba Puput, ada apa lagi strukturnya di dalam video tadi? Ada penegasan ulang, Bu. Betul, ada penegasan ulang. Kalau kebahasaannya ada tidak? Ada, Bu. Nah, tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu ya mengenai kebahasaan. Tadi Ibu hanya memberikan gambaran kalau ada kebahasaan ya di dalam prosedur. Sekarang Ibu akan memberikan penjelasan mengenai kebahasaannya dulu ya. Nah, tadi kan yang pertama itu banyak menggunakan kata imperatif. Kata imperatif itu apa? Kata kerja perintah. Iya, betul. Yang dibentuk oleh akhiran, kan, i, dan la. Misalnya apa? Berikan, masukkan. Apalagi? Marilah, pergilah. Nah, itu kata kerja imperatif. Yang kedua, pernyataan persuasif. Itu apa? Ayo, pernah dibahas juga di kelas 10. Mengajak, Bu, membujuk secara halus. Iya, betul. Nah, jadi kalimat ajakan kepada seorang atau banyak orang berisi imbauan atau permintaan. Yang ketiga apa? Konjungsi, Bu. Konjungsi penambahan. Nah, di kebahasaan yang ketiga konjungsi penambahan, yaitu konjungsi bermakna tambahan untuk menggabungkan kalimat seperti apa? Kemudian. Selanjutnya dan lain-lain itu merupakan konjungsi penambahan. Terus apa lagi? Coba. Kata teknis, Kata teknis. Tadi di dalam video tadi ada kata teknis apa yang berkaitan dengan topik yang dibahas tadi? Ada online shop, Bu. Nah, online shop. Terus apa lagi? Aplikasi. Nah, itu kata teknisnya. Jadi yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Adapun ya kebahasaan dalam teks prosedur itu ada bahan dan alat, tapi itu ada jika teks prosedur tersebut berupa resep atau petunjuk yang akan digunakan ya. Itu dia. Tadi ada tidak kebahasaan imperatif di dalam teks prosedur yang di video tadi? Ada? Imperatifnya? Ada, Bu. Apa coba? Lakukanlah Yang tadi pembelian. di video. Iya. Terus apa lagi? Masukkan. Masukkanlah. Apa lagi? Pilihlah. Ada tidak tadi? Diamati tidak? Ada, Bu. Pilihlah. Iya, benar, Wiwi. Ih, udah fokus sekarang ya. Udah nggak mikirin pacar ya. Bagus, ih. Si Wiwi senyum-senyum melulu. Nah, sekarang persuasifnya ada tidak? Terlihat tidak? Tidak ya, tadi ya. Coba kalau konjungsi penambahan. Ada. Ada apa coba? Ada, Bu.
Selanjutnya, silahkan beli barang sesuai keinginan kalian masing-masing. Ih, si Wiwi mana sok lucu dah. Sering belanja ya Teti ya. Iya, belanja Teti. Kalau kata teknis tadi udah ya diungkapkan sama Puput juga bahwa ada kata aplikasi, terus apa lagi? Online shop. Nah, itu kata teknis. Nah, bagus ya kalian sudah memahami sebagian yang mengenai struktur dan kebahasaan. Tapi supaya lebih memahami, Ibu akan menganalisis, berarti kalian harus mengetahui juga menganalisis langkah-langkahnya ya. Ibu kasih tahu dulu ya. Iya, Bu. Nah, dalam menganalisis itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu kalian harus tentukan tema dulu, tema dari teks ya yang dibaca. Terus apa lagi? Tentukan pokok atau apa yang akan dibicarakan dalam teks, tentang apa, apakah tentang tips-tips apa atau cara-cara membuat apa, seperti itu ya. Lalu tentukan apa yang akan dianalisis, apa tadi strukturnya dan kebahasaannya. Lalu berikan rincikan pengajuan pertanyaan dan kesimpulan ya. Nah, itu langkah-langkah mengenai menganalisis teks prosedur. Nah, sekarang Ibu sudah dikasih tahu tadi ya, supaya lebih memahami kalian, Ibu akan bentuk kalian ke dalam beberapa kelompok, ke dalam 3 kelompok. Nanti dalam kelompok tersebut kalian harus bisa menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Nah, Ibu bagikan dulu kelompoknya ya. Kelompok 1 itu Teti, Eneng, sama Tria ya. Teti, Eneng, sama Tria. Kalau kelompok 2 Aika, Asep, sama Wiwi, sama Siska ya. Kelompok 3 Puput, Tambang, Fahri. Ada yang nggak kesebut tidak? Udah semua ya? Udah Bu, tadi Teti masuk kelompok 1 ya Bu ya? Iya, kelompok 1 ya Teti ya. Boleh jadi ketua kelompoknya ya Teti ya. Oh, Teti hari ini lagi mendung Bu. Aduh, Jadi mentang-mentang hujan sekarang mendung. Suasana hati jadi mendung juga. Jangan Teti, semangat Tet. Nah, sekarang silahkan kalian bersama kelompoknya ya. Ibu akan kasih LKPD-nya. Nanti di LKPD kalian harus bisa ya menganalisis struktur teks prosedur yang Ibu sudah kasih ya tadi ya. Di grup udah ada? Udah kalian baca? Udah Bu. Ya, nanti kalian analisis tujuannya itu, kalimatnya itu apa, terus di paragraf berapa misalnya ya. Langkah-langkahnya apa saja, penegasan ulangnya seperti apa. Lalu kebahasaannya juga. Kebahasaannya itu kalimat perintahnya apa, persuasifnya apa, konjungsi penambahannya bagaimana, teknis kata tekstingnya apa saja. Nanti kalian tulis di sini ya. Di LKPD. LKPD-nya juga udah Ibu kirim ya tadi di grup ya. Nah, silahkan sekarang kalian berdiskusi mengenai teks yang sudah dikirim tadi. Mengenai teks apa? Tips memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan sesuai dengan jurusan kita ya, bisnis daring dan pemasaran. Kalian harus tahu tips memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Ya, silahkan ya, cara berkelompok. Ya, Bu. Ya. Asep melongok melulu ih. Gak tahu Asep hari ini Bu. Bantuin Sep. Iya, Asep hari ini diem terus, gak tahu kenapa. Iya, ih. Galau apa Sep? Lagi mendung. Sama, lagi mendung. Kayaknya yang mendung-mendung harus disatuin deh. Lagi bisul Bu. Bisul ya Allah. Kagabah bisul. Ampun si Asep.
Kalian boleh ya mencari informasi dari berbagai sumber mengenai teks yang tadi ya, supaya kalian bisa menganalisis. Ayo Puput, bantuin Puput. Jangan diem aja. Ayo, ayo, Kak. Ayo. Fahri. Iya mana? Ayo sini. Ria masih di toilet nggak? Saya sama siapa aja tadi? Oh, sama Neng ya? Neng sakit? Kayaknya lemes banget itu Iya, tadi suaranya juga. sama saya. Neng Iya, sakit Bu, lagi nggak? sakit perut, Bu. Habis makan apa, Neng? Habis makan seblak, Bu, kan jajan sama Ibu, Bu. Oh iya, Ibu suka makan seblak ya. Aduh, Neng maafkan ya. Kamu diajak-ajak makan seblak. Ayo semuanya ya, berdiskusi. Ayo, ayo. Wiwi, untuk astagfirullah. Wiwi. Enggak, Bu, ini lagi buat teks prosedur. Oh iya, iya. Tapi Bukan membuat, sambil Wiwi bukan membuat, menganalisis ya. Nanti Wiwi membuat. lagi nggak fokus tuh biasa deh. Dari kemarin salah mulu. Oh. Iya. Aduh, Saya Wiwi, senang membuat soalnya, Bu. Membuatnya itu membuat semangat aja. Iya, ya. iya. Senang memproduksi saya, Bu. Oh iya. Ngobrolin apa sih Bu? Saya nggak ngerti. Menganalisis Fahri kan tadi sudah dikasih tahu ya, kalian harus Fahri bisa menganalisis pemikirannya lagi nggak fokus, Bu. Fahri mah. kan. Fahri Oh, ada Ayo apa-apa ya Fahri sama Teti mikirin ya? siapa? Ayo jangan mikirin Teti mulu, Fahri. Ih, ogah Enggak, Bu, Bu. ogah. Enggak, Nggak Bu. mau. Wih, Fahri jangan gitu. Mau Bu. Mau sama siapa? Emang ngerjain Bu, jangan ganggu. Iya, sobat tuh. Ya, menganalisis Fahri, strukturnya sama kebahasaannya tadi udah dikasih tahu, LKPD-nya juga ya. Tulis aja kalimatnya apa saja, misalnya itu masukin di kolom kalimat jawaban ya. Ayo, baru 2 menit Ibu kasih waktu ya. 10 menit aja. Iya, Bu. Mm-mm. Bu, kalau ngantuk boleh tidur gak? Jangan Fahri, astagfirullahaladzim. Fahri, tadi udah ngelamun, sekarang ngantuk. Apalagi nanti. Yang ngelamun mah asik Bu. Oh iya ya. Katanya tadi kata Teti melamun kamu. Oh, maaf Bu. Fahri tuh lagi puber. Enggak, Fahri mah itu, Bu, lagi banyak pikiran. Yang ngelamun itu Asep. Oh iya, Asep. Apa ada yang susah nggak, Asep? Pulang Bu. Hah? Belum apa? Ibu nanya, ada yang susah nggak? Lancar Bu, lancar. Ini ada Oh, Teti. Kan nggak fokus. Oh lancar, iya bagus. Sok, Bu, dari lanjutin tadi ya. Teti ngeliatin mulu, nggak tahu kenapa. Takut. Takut. Teti emang kenapa? Ada salah Asepnya sama kamu? Ya, kenapa? Ayo, menganalisis. Ayo, Neng. Udah sampai Asep belum mana, bayar Neng? utang Bu. Lagi utang itu. Ya Allah, anak kecil udah mau ngutang-ngutang. Neng, udah sampai mana, Neng? Tujuan udah ada, Neng? Udah dapet? Seperti apa? Seperti tadi. Udah, Bu. Ya, bagus. Bambang, ada yang susah nggak?
Nggak ada, Bu. Ya, bagus. Kayaknya Bambang udah ngerti deh, soalnya sebelumnya udah baca-baca ya, Bang ya. Ya, Bambang benar. anak paling rajin, Bu. Oh, iya sih. Kelihatan. Bagus. Gitu. Semangat, Teti tuh semangat biasa, terus, Bu. Bang. Apa? Biasa Teti mah suka gitu, padahal dia yang rajin, Bu. Biasanya dia yang ditunjuk-tunjuk, Bu. Aduh, pada muji ya. Awas lo jangan saling muji bahas. Nanti baper ya. Yuk, sekarang udah beres belum strukturnya? Kalian analisis. Ayo, 6 menit lagi ya. Siska, strukturnya yang ada yang susah nggak, Siska? Lagi mencoba, Bu. Ya, sok. Kebahasaannya jangan lupa ya. Coba yang susah tanyain aja ya. Wiwi, ya Allah si Wiwi dari tadi ya. Kenapa nih, Wi? Ada masalah apa, Wi? Nggak ada, Bu. Saya udah selesai, Bu. Jadi gabut, Bu. Oh, Wiwi tadi sama siapa? Asep, Bu. Oh, tapi ngerjain bareng-bareng ya? Iya dong, Bu. Ya, bagus, bagus. Udah sampai mana kelompok 1? Ibu. Ya. Wiwi malah jajan cilok. Ya Allah si Wiwi, astagfirullahaladzim. Ampun dah. Wiwi. Cilok. Ya, Bu. Apa, weh? Kan? Wiwi mah bawang Wiwi. Wiwi, ciloknya nanti, Wi. Ya Allah. Bukan jajan, Bu. Saya yang ngejualin ciloknya. Oh gitu. Siapa yang suka bikin? Wiwi sendiri ya? Iya, Bu. Bikin cilok saya suka. Insya Allah, bagus, bagus, Wi. Pesan 2 ya, ciloknya ya. Iya. Bagus. Bantu orang tua ya. Udah sampai mana coba? Kelompok 1. Teti, udah nyampe mana, Tet? Udah, Bu. Aku masih di Bu, sini. kalau tahapannya harus ada berapa, Bu? Dapat pesan tidak? Ya, tahapan kan sesuai teks yang udah dikirim tadi. Ada berapa? Ayo, Sep, lihat, baca. Saya nggak fokus, Bu. Tuh kan, Asep Iya mentorsi bener, dari nggak tadi ya. fokus. Aduh, suka bingung dah sama si Asep yang terus ngelamun. Pengen healing ya, Asep? Jalan-jalan ya? Ini di pantai. Asep itu lagi di pantai, Bu. Oh, lagi di Saya lagi ngantar pantai. jenazah, Bu. Ya Allah, ke pantai nganter jenazah. Asep pakai sunscreen, Si Asep Bu. canda terus Panas, nih, Asep. awas. Kelompok 2 coba. Siska udah nyampe mana, Sis? Kebahasaannya udah. Terakhir, Bu, tinggal penegasan ulang. Kebahasaannya udah belum?
Oh, kebacaannya udah tadi kan Udah Bu, kan tadi sama Wiwi Bu. Iya, Oh iya, iya, dibagi tugas. Iya bagus. Kalau Puput, udah nyampe mana Put? Kelompok 3 Put. Udah bentar lagi, Bu. Iya. Tinggal cari konjungsinya, Bu. Oh iya, sok. Ya, bagus. 1 menit lagi ya. Ya, Bu. Sudah ya semua ya? Sudah ya? Halo semuanya, Wiwi. Si Wiwi kayak tidur terus. Aduh. Apa Bu? Sudah Bu? Ayo Bu. Sudah. Kelompok 1 dulu. Ya, sekarang Oh, iya. kita mau mempresentasikan ya. Nanti kelompok lain menanggapi ya bagaimana penampilannya, apakah sudah betul atau belum ya. Dalam menganalisis struktur dan kebahasaannya dari kelompok yang akan mempresentasikan ya. Silahkan coba kelompok 1 dulu ya, mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan, Teti, ketua kelompoknya, boleh ya diwakili sama Teti. Hadir, Bu. Siap. Tapi takut salah, Bu. Gak apa-apa, namanya juga belajar, ayo. Tadi struktur ya, Bu? Apa? Ya. Iya, struktur sama kebahasaannya. Tujuan yang pertama. Dibacakan tidak, Bu, isinya? Iya. Oh, ya. Pada teks, tips memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, terdapat tujuan yang berada di awal teks pada paragraf pertama, di mana di dalamnya menjelaskan topik yang akan dibicarakan mengenai tips memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, Bu.